Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra, peserta BCKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tayangan ini saya akan menyampaikan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Terdapat sebuah kasus, yaitu di perpustakaan sekolah. Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa berpikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Dalam kasus ini, diminta untuk menganalisis 9 langkah mengambil keputusan sesuai dengan urutan langkahnya. Langkah-langkah analisis berdasarkan kasus tersebut. Langkah pertama, nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai kebenaran versus nilai kesetiaan, di mana nilai kebenaran akan kejujuran untuk melaporkan atau kesetiaan kepada temannya. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat. Dalam kasus ini, yang terlibat 1. Tari. Ini sebagai objek dan saksi kunci dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Rara, yaitu sahabat Tari yang mengambil dompet. 3. Nina sebagai korban yang dompetnya kehilangan. 4. Ibu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan. Langkah yang ketiga, fakta yang relevan dengan kasus ini. Pertama, Rara menemukan dompet berisi uang di bawah saat piket kebersihan dan menyimpannya ke dalam tas dan menganggapnya sebagai rezeki nomplok. Kedua, Ibu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Ketiga, Tari melihat dengan jelas bahwa aksi Rara saat memasukkan dompet ke dalam tas. Keempat, Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering membantu dalam belajar dan berbagi. Kelima, Tari takut hubungan persahabatannya rusak jika ia melaporkan atau menegur Rara. Namun Tari juga resah jika menyembunyikan kebenaran atau kejujuran yang dia lihat. Langkah keempat, pengujian benar salah. Pertama, uji legal. Tindakan ini belum melanggar hukum, tapi akan ada pelanggar hukum jika hal ini berlanjut. Kedua, uji regulasi. Ada pelanggaran kode etik, yaitu melanggar aturan sekolah. Ketiga, uji intuisi. Rasa bersalah karena menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, uji publikasi. Tidak nyaman ketika viral atau hal ini diumumkan. Kelima, uji panutan. Guru atau orang tua akan meminta kejujuran. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Kebenaran lawan kesetiaan. Jika dilihat dari sudut pandang hubungan interpersonal Tari, paradigma yang terjadi adalah kebenaran lawan kesetiaan. Melaporkan demi tanggung jawab moral dengan menegakkan nilai kejujuran, namun ingin menjaga rasa kesetiaan dengan sahabat sehingga menimbulkan dilema emosional. Langkah keenam, prinsip resolusi. Menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan rule based thinking dikombinasikan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, yaitu care based thinking. Langkah ketujuh, prinsip opsi trilema atau solusi lain yang kreatif. Menerapkan opsi lain di antara keduanya, yaitu opsi trilema, di mana Tari tidak harus langsung melaporkan Rara ke Ibu Sri yang akan merusak persahabatan.
Opsi kreatif lainnya adalah Tari berbicara secara empat mata, private, dengan Rara. Sehingga Tari bisa mengatakan secara jujur dan lembut bahwa ia melihat Rara mengambil dompet tersebut. Lalu mengingatkan Rara tentang pengumuman Ibu Sri dan mengajak Rara bersama-sama mengembalikan dompet tersebut ke perpustakaan dengan alasan baru menyadari pemiliknya. Langkah ke-8, keputusan akhir. Saya akan memilih opsi trilema, yaitu mengajak dan mengingatkan Rara untuk berbicara terlebih dahulu. Saya berusaha mengingatkan dengan kasih sayang sebagai seorang sahabat untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Ibu Sri atau Nina secara langsung. Jika Rara menolak dan bersikeras menyimpannya, maka demi kebenaran dan kebaikan untuk Nina, saya akan melaporkan Rara kepada Ibu Sri secara rahasia agar identitas Rara tetap terjaga sampai dompet tersebut dikembalikan. Langkah ke-9, refleksi dan penguatan. Pertama, pentingnya mengutamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kedua, pengambilan keputusan di masa depan saya akan melihat dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, mempertimbangkan semua konsekuensi dari setiap tindakan yang telah diputuskan. Keempat, mencari solusi yang paling adil dan bijaksana bagi semua pihak.